Berterima kasih pada saat segala sesuatu lancar, penuh sukacita, segala apa yang kita idam-idamkan tercapai, sehat, dan penuh dengan kegembiraan, syukur karena berbagai macam hal Tuhan berikan kepada kita. Itu sangat mudah untuk dilakukan. Namun bersyukur pada saat susah adalah sesuatu yang sangat susah. Karena pada saat kita susah, seringkali justru kesusahan itu menghentikan ucapan syukur kita. Itu menyebabkan terima kasih kita menjadi tidak lagi terungkap dengan benar. Padahal hidup yang penuh syukur adalah obat yang manjur, yang memberi kekuatan buat tubuh kita, juga roh kita. Sehingga dengan ucapan syukur sesungguhnya kita menjadi sehat, segar, bugar. Kita menemukan ada kelegaan di sana. Namun memang tidak mudah ketika terima kasih kita terhenti oleh berbagai macam pergumulan berat yang menimpa, terhenti oleh berbagai macam perkabungan yang melanda, oleh berbagai sakit penyakit yang melelahkan, melemahkan. Bahkan untuk berbicara pun mungkin kita sulit, karena bernafas pun sesak. Tidak dapat kita bilang terima kasih pada saat itu. Tetapi ada satu hal yang kita perlu sadari untuk supaya kita tidak henti-hentinya berterima kasih. Berarti di dalam segala keadaan apapun juga, terima kasih kita terus terlantun, tidak pernah berhenti. Susah ataupun senang, terima kasih tetap terangkat kepada Tuhan, terungkap dari hati yang dalam, dengan satu dasar dan rahasia iman kita yang kita praktikkan di dalam hidup yang tak henti berterima kasih. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa lagi hari ini dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 akan dibacakan dari versi Alkitab mudah dibaca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini yang ditujukan kepada orang yang merasa dirinya sangat baik dan memandang rendah orang lain. Ada dua orang yang pergi ke pelataran bait untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut pajak. Orang Farisi itu berdiri sendirian dan berdoa, katanya, "Ya Allah, aku berterima kasih padamu karena aku tidak seperti orang lain, pencuri, orang yang curang, orang yang berzina, bahkan tidak seperti pemungut pajak itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari seluruh penghasilanku." Pemungut pajak itu pun berdiri sendirian. Dia tidak berani memandang ke langit, tetapi ia memukul-mukul dadanya sambil berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang itulah yang benar dalam pandangan Allah waktu dia pulang ke rumahnya, bukan orang Farisi itu. Setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Apa yang tadi dibacakan adalah ucapan Yesus, sebuah kisah yang ingin menyadarkan orang-orang pada waktu itu yang beragama dengan pongah, yang begitu arogan dengan segala macam keagamaan mereka, dan juga dengan ritual-ritual, aktivitas spiritual yang mereka lakukan. Salah satunya adalah berdoa dan berterima kasih. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu menegur dengan tegas sekali tentang orang yang bersyukur dengan hati yang pongah dan bersyukur dengan hati yang rendah. Yang pongah digambarkan seperti orang Farisi yang berdiri dengan lantang, dia lalu kemudian berterima kasih kepada Tuhan karena dia katakan, "Aku tidak seperti orang lain." Lihat bagaimana dia bersyukur. Dia berterima kasih justru karena membandingkan diri dengan orang lain.
Dan pembandingan diri dengan orang lain ini adalah pembandingan yang berangkat dari kesombongan mereka. Karena mereka merasa lebih baik, mereka merasa paling benar. Bahkan dengan jasa-jasanya diungkapkan, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi persepuluhan dari seluruh penghasilanku. Bahkan dengan tegas, dengan pongah mereka lalu mengatakan tidak seperti pemungut pajak itu. Perhatikan bagaimana dalam ucapan syukurnya orang Farisi ini merendahkan orang lain. Dari hati yang tinggi, yang sombong dan pongah itu, serta angkuh luar biasa, dia menganggap remeh pemungut cukai atau pemungut pajak itu. Dan ini yang seringkali kita mengucap syukur. Kita bersyukur karena membandingkan. Saya lebih baik dari orang lain. Saya berterima kasih. Aduh, lega, saya ternyata tidak kena virus itu. Aduh, bahagianya saya dapat rezeki lebih banyak dari tetangga saya itu. Aduh, leganya kalau dia kena PHK, saya malah sukses usahanya. Dan ini adalah sebuah ucapan syukur yang lahir dari kepongahan. Bukan ucapan syukur yang sebenarnya terarah kepada Tuhan, tapi lebih kepada sebuah ucapan syukur yang terarah kepada diri sendiri untuk bermegah di hadapan orang lain, supaya didengar orang lain, supaya bahkan Tuhan juga mendengar betapa bangganya saya mendapatkan ini semua. Namun perhatikan bagaimana si pemungut pajak atau pemungut cukai itu. Dia datang menjauh. Dia datang dengan memukul-mukul dadanya sambil berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus menggambarkan pemungut pajak atau pemungut cukai itu adalah sebagai orang yang benar di dalam pandangan Allah ketika dia pulang ke rumahnya. Yesus ingin menggambarkan bagaimana ucapan syukur atau terima kasih dari si pemungut cukai itu adalah sebuah ucapan syukur yang lahir dari kerendahan hati. Ucapan syukur yang bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi menyadari bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan yang tidak henti mendampingi dirinya yang rapuh, lemah, tidak berdaya, penuh dosa, dan perlu dikasihani. Dia datang justru dengan menyadari akan kehambaannya, menyadari akan kehampaannya, menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak punya apa-apa, dan tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Dan ini yang sebenarnya Tuhan lalu katakan, inilah yang dibenarkan di pandangan Allah. Tuhan ingin menggambarkan betapa pemungut pajak itu justru lewat ungkapan kejujurannya yang minta dikasihani dari Tuhan. Ini adalah sebuah ucapan syukur yang lahir dari kerendahan hati, yaitu ucapan syukur yang justru agar hubungan dengan Tuhan itu terus terjalin. Arah doa syukur dari pemungut pajak atau pemungut cukai itu adalah kepada Tuhan. Ucapan syukurnya terarah, merendah, dan berserah kepada Tuhan. Berbeda dengan orang Farisi yang lebih tertuju kepada pemegahan diri sendiri, pada kepongahan diri supaya orang tahu akan jasa-jasa kebaikannya, bahkan hal-hal ritual yang sering dia lakukan. Hari ini kita diajar untuk pada masa-masa yang sulit ini belajar mengucap syukur dengan benar. Belajar untuk supaya bersyukur tanpa henti. Mengapa demikian? Karena Tuhan juga tidak henti mendampingi kita yang rapuh dan lemah. Dan karena Dia tidak henti mengasihi kita, kita juga harusnya tidak henti berterima kasih kepadanya. Setiap saat kita sesungguhnya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Lewat penyertaannya, kasih-Nya memagari dan melindungi kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang sakit, tetapi Tuhan justru sedang memeluk dan merangkul kita. Dan untuk itulah kita makin mengalami kasih-Nya, makin kita berterima kasih. Karena kasih-Nya tidak pernah berhenti. Begitu juga ucapan terima kasih kita. Janganlah berhenti oleh berbagai macam kesukaran, tapi terus terlantun karena Tuhan tidak henti mengasihi kita. Amin.